Halo, nama saya Katrina Natasha, kelas 12 IPA 1, nomor absen 10. Hari ini saya akan melakukan praktikum korosi dengan melakukan pengamatan paku di dalam berbagai jenis larutan. Alat dan bahan: 7 buah paku, 7 buah wadah plastik, amplas kertas, air, larutan garam, minyak, cairan pembersih toilet, cairan pemutih pakaian, dan cuka. Pertama, potong amplas menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian gosokkan paku pada amplas untuk menghilangkan karat halus di atas permukaan paku tersebut. Lakukan hal yang sama terhadap 6 paku lainnya hingga paku-paku tersebut menjadi lebih bersih. Kemudian siapkan ketujuh wadah. Wadah pertama dikosongkan, wadah kedua diisikan dengan air, wadah ketiga diisikan dengan larutan garam, wadah keempat diisikan dengan cuka, wadah kelima diisikan dengan pemutih pakaian, wadah keenam diisikan dengan pembersih toilet, dan wadah terakhir diisikan dengan minyak. Masukkan sebuah paku ke dalam masing-masing wadah larutan. Beri tutup pada wadah dengan diberi tambahan label untuk menamakan masing-masing larutannya. Pengamatan pada hari pertama, belum terjadi perubahan karat pada paku, namun pada cairan pembersih toilet terdapat reaksi yang menimbulkan gelembung-gelembung udara kecil. Sehingga dalam tabel pengamatan dapat dituliskan lambang negatif pada seluruh larutan. Pengamatan hari kedua, pada air terbentuk karat yang lumayan banyak. Pada air garam terbentuk sedikit karat berwarna hijau di sekitaran paku. Dan pada larutan cuka, nampak gelembung-gelembung kecil di sekitaran paku. Pada larutan pemutih pakaian, terjadi perubahan warna dari putih menjadi merah tua, sehingga dapat dikatakan terdapat karat. Dan pada larutan pembersih toilet, belum terjadi karat, namun reaksi pembentukan busa semakin banyak. Sehingga pada tabel pengamatan wadah yang kosong, cuka, pembersih toilet, dan minyak sayur diberi tanda negatif, larutan garam mengalami sedikit berkarat, air dan pemutih pakaian mengalami cukup banyak karat. Pengamatan hari ketiga, wadah berisi air mengalami penambahan karat, wadah berisi air garam mengalami penambahan karat pula, wadah pada cuka mengalami perubahan warna menjadi lebih kekuningan, wadah pada pemutih pakaian lebih gelap dan mulai nampak bagian-bagian hitam dari paku. Kemudian pada wadah pembersih toilet nampak potongan-potongan hitam kecil, sehingga pada tabel pengamatan wadah kosong serta minyak sayur diberi tanda negatif, larutan garam, cuka, dan pembersih toilet mengalami sedikit berkarat, air serta pemutih pakaian mengalami cukup berkarat. Pengamatan pada hari keempat, wadah air mengalami penambahan karat, wadah garam juga mengalami penambahan karat, wadah cuka menambah warna semakin gelap, wadah pemutih pakaian juga semakin gelap, pada pembersih toilet, gelembung sudah semakin menipis dengan larutan yang berubah warna sedikit kehijauan, sehingga pada tabel pengamatan wadah kosong dan minyak sayur diberi tanda negatif, air, larutan garam, cuka, pemutih pakaian, dan pembersih toilet mengalami cukup berkarat. Pengamatan hari kelima, wadah air mengalami penambahan karat, begitu pula pada garam. Kemudian cuka semakin berubah warna menjadi coklat, larutan pemutih pakaian menjadi coklat lebih gelap, larutan pembersih toilet menjadi hijau, sehingga pada tabel pengamatan wadah kosong, minyak sayur diberi tanda negatif, larutan garam, cuka, dan pembersih toilet mengalami sedikit berkarat,
air, dan pemutih pakaian menambahi penambahan karat sehingga menjadi banyak berkarat. Pengamatan pada hari ke-6, terjadi penambahan karat pada wadah berisi air sehingga karat memenuhi dasar wadah. Penambahan karat pada air garam, penambahan karat pada larutan cuka sehingga larutan semakin merah kecoklatan. Penambahan karat juga terjadi pada pemutih pakaian sehingga larutan menjadi lebih coklat pekat dan muncul karat-karat timbul di permukaan paku. Kemudian pada pembersih toilet terjadi peluruhan paku sehingga paku terkikis dan korosi terurai di seluruh larutan. Sehingga pada tabel pengamatan, wadah kosong dan minyak sayur diberi tanda negatif, larutan garam mengalami cukup berkarat, air, cuka, pemutih pakaian, serta pembersih toilet mengalami banyak berkarat. Pengamatan hari ke-7, larutan air mengalami penambahan karat, larutan garam mengalami penambahan karat sehingga dasar wadah ditutupi oleh karat-karat berwarna hijau keorangan. Kemudian pada cuka, semakin terjadi penghitaman pada paku. Pada pemutih pakaian, bagian korosi yang timbul di permukaan paku perlahan-lahan mulai meluruh. Lalu pada pembersih toilet, timbul bau yang kurang enak dan paku semakin mengecil ukurannya. Sehingga pada tabel pengamatan, wadah kosong dan minyak sayur diberi tanda negatif dan air, larutan garam, cuka, pemutih pakaian, dan pembersih toilet mengalami banyak berkarat. Pengamatan dilanjutkan hingga hari ke-15. Wadah berisi air mengalami perubahan di mana perkaratan menambah dan memenuhi dasar wadah sehingga nampak air menjadi coklat. Kemudian pada air garam, karat memenuhi dasar wadah sehingga nampak menjadi coklat muda. Pada wadah berisi cuka, karat mengikis bagian paku sehingga paku meluruh berwarna hitam yang menempel di bagian-bagian wadah sehingga nampak wadah dan larutannya berubah menjadi hitam. Pada pemutih pakaian, terjadi perubahan warna menjadi coklat gelap dan paku yang tadinya bagiannya timbul menjadi luruh. Pada pembersih toilet, paku hilang secara sepenuhnya sehingga bersisa larutan berwarna jingga kecoklatan. Sehingga pada tabel pengamatan, wadah kosong dan berisi minyak sayur dilambangkan dengan negatif, larutan garam diberi keterangan banyak berkarat, air, cuka, pemutih pakaian, dan pembersih toilet dikatakan sangat berkarat. Perlu kita ketahui sendiri kalau korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa kita sehari-hari, hal ini disebut dengan perkaratan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Dalam reaksinya, Fe akan bereaksi dengan O2 dan ion H+, menghasilkan 2 Fe2+ dan 2 H2O, serta akan membentuk suatu endapan FeOH 3 kali dari hasil oksidasi lanjutannya. Lalu mengapa setiap larutan menghasilkan korosi yang berbeda? Hal ini karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara, yang kedua larutan elektrolit, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata, dan yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Pada wadah pertama, paku dalam keadaan kosong dan lingkungan yang tertutup, mengakibatkan udara berupa udara kering dan tidak ada reaksi oksidasi dengan udara lembab yang bebas, sehingga paku tersebut masih dalam keadaan normal dan belum mengalami korosi. Pada wadah kedua, paku diletakkan dalam air. Hal ini menghasilkan paku dengan perkaratan yang cukup cepat. Hal ini karena permukaan besi yang mengalami kontak dengan air atau H2O merupakan bagian besi yang berperan sebagai anoda. Oksigen dalam air melakukan oksidasi pada logam besi yang membentuk ion Fe2+.
Kemudian elektron akan bergerak ke permukaan logam besi lainnya yang bertindak sebagai katoda. Elektron pada katoda tersebut mereduksi oksigen pada besi. Hasil oksidasi tersebut akan membentuk lapisan oksida besi sehingga timbullah karat besi dalam air. Pada wadah ketiga, paku diletakkan di dalam wadah yang berisi air garam. Terjadi korosi karena larutan garam merupakan larutan elektrolit. Karena dalam larutan elektrolit, elektron dalam muatan akan mudah diikat oleh oksigen di udara sehingga terjadi korosi. Pada wadah keempat, di mana paku diletakkan di dalam cuka, dapat menyebabkan besi berkarat. Hal ini karena cuka bersifat asam dan menghasilkan ion hidrogen atau H+, yang membuat besi lebih mudah mengalami reaksi oksidasi berupa pengkaratan atau korosi. Pada wadah kelima, di mana paku diletakkan dalam cairan pemutih pakaian atau natrium hipoklorit NaClO, yaitu larutan elektrolit berupa basa, sehingga akan mempercepat proses karat pada besi. Pada wadah keenam, paku diletakkan dalam wadah berisi cairan pembersih toilet di mana komposisi larutannya berasal dari asam klorida HCl dan asam peroksida H2O2. Kedua asam ini merupakan asam yang sangat kuat sehingga menyebabkan korosi dapat berjalan dengan cepat, bahkan menyebabkan peluruhan besi tersebut secara total. Pada wadah ketujuh, paku diletakkan pada wadah berisi minyak. Hal ini tidak menyebabkan perkaratan karena larutan minyak tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Kesimpulan dari praktikum ini dapat diketahui bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi korosi adalah kelembapan udara dan larutan elektrolit. Semakin tinggi kelembapan udara dalam suatu sistem, maka kemungkinan korosinya akan semakin besar. Begitu pula dalam larutan elektrolit, semakin kuat larutan tersebut dapat mempengaruhi kecepatan dan pengaruh seluruhan terjadinya korosi tersebut.